Hai, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Kalau misal ada perkataanku di dalam video ini atau videoku yang lain itu bikin kalian nggak suka atau nggak enak, aku mohon maafnya sebesar-besarnya. Ini adalah videoku di bulan Syawal ini. Ini setelah Lebaran ya teman-teman. Bahkan ini kue-kueku juga masih banyak karena gak ada tamu ya ke rumah, cuman anak-anak kecil di kampung ini aja yang ke rumah. Untuk orang tuanya juga gak ada karena aku ini kan keluarga yang masih muda ya, jadi kayak aku yang ke rumah yang tua-tua gitu teman-teman. Jadi ya kuenya sedikit aja dan kuenya juga masih banyak, masih utuh. Ini aku juga refill untuk teh kotak mininya sama teh sosronya karena mereka itu yang laris banget ya. Sebenarnya ini tuh kuenya tuh banyak teman-teman, cuman aku bagi dua sama di atas gitu. Karena rata-rata kalau teman-teman deket itu langsung ke atas aja, nggak ke ruang tamu gitu. Terus ini habis aku refill, aku mulai kipas-kipas sofa dan karpetnya. Ini adalah ruang tamu aku teman-teman. Ruang tamu aku tuh ada di lantai bawah kan. Nah ini tuh sofanya ini tuh udah jelek banget teman-teman, karena busanya tuh udah tipis banget gitu, udah nggak nyaman kalau buat didudukin. Rencana aku mau servis sofanya, aku mau ganti busanya, tapi ternyata di dalam busanya tuh ada kayak pirnya gitu loh teman-teman, biar empuk gitu. Tapi kayaknya nanti aku mau buang aja pirnya karena itu yang bikin sakit teman-teman kalau busanya udah tipis gitu. Mohon maaf ya teman-teman, ini aku tuh habis sakit dan suaraku tuh masih serak, masih kayak bindeng gitu ya. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman. Setelah Lebaran ini kan musim pancaroba juga ya, jadi kayak imun aku itu nggak kuat, jadi ya akhirnya aku sakit. Semoga kalian sehat-sehat ya teman-teman. Ini aku lagi lap-lapin kompor. Ini aku pakai Polki ya teman-teman. Aku tuh suka banget pakai Polki karena dia itu bisa dipakai di mana aja, di kompor bisa, di meja dapur juga bisa, di kulkas juga bisa gitu. Sebenarnya untuk di kompor dan meja dapur itu ada sendiri ya teman-teman. Cuman ya aku habisin yang untuk di kulkas ini juga sama aja sih. Terus ini aku lanjut untuk cuci piring teman-teman. Ini aku cuci dulu sponsnya. Ini terus aku kasih sabun cuci piring. Ini tuh dapur aku ya teman-teman. Banyak di sini yang nanyain spill dapurnya dong bun, jangan beres-beres di ruang TV dan kamar aja, lihat dapurnya gitu. Ini dapurnya teman-teman. Dapur aku tuh sederhana banget. Ini aku belum ada kitchen set juga karena aku masih nabung ya untuk belinya. Untuk bikin kitchen set kan nggak murah ya teman-teman, dan ini aku juga masih nabung dan rencananya ya semoga aja ada rezekinya di tahun ini gitu. Mohon maaf juga ya semisal dapurnya ini tuh masih berantakan banget, masih kotor banget karena masih banyak barang-barang perintilan dapur yang nggak ada tempatnya gitu, karena ya emang belum ada tempatnya, belum ada kitchen setnya gitu. Di bawah kolong ini tuh juga udah penuh sih, udah penuh banget sama piring-piring, gelas, dan yang lain-lain kayak baskom gitu. Dan ini tuh dapur aku tuh kalau dibilang sempit juga nggak sempit, kalau dibilang besar juga nggak besar gitu ya bun, sedengan ya. Ngomong-ngomong soal kitchen set, aku tuh sebenarnya udah survei ke beberapa interior design di kotaku ini. Aku tuh udah tanya-tanya harga, tanya-tanya bahan gitu kan. Dan rata-rata itu harganya tuh 2,2 jutaan teman-teman. Dan akhirnya itu aku nemuin yang satu interior design yang aku bikin backdrop TV itu. Di situ tuh termasuk murah teman-teman. Kitchen set itu cuma 1,7 jutaan 1 meternya. Dan itu lumayan banget kan. Perbedaannya sama yang lain, bedanya itu 500.000 per meternya gitu. Terus ya aku rencananya juga mau pasang tetap di yang aku pasang backdrop TV itu. Mohon maaf ya teman-teman kalau misal suaraku ini agak serak atau agak bindeng gitu ya.
karena ini belum selesai juga aku flu-nya. Tapi aku paksain untuk voice over karena aku udah lama banget nggak upload video ya teman-teman. Aku tuh udah kangen banget sebenarnya buat edit video atau bikin video kayak gini, karena ya akunya belum sempet. Jadi ya rumah pun kadang aku nggak beresin teman-teman, kadang kotor gitu karena aku belum sempet gitu kan. Aku belum sempet buat bersih-bersih rumah, paling cuman cuci piring, nyapu aja gitu. Oh iya, kalian lebaran ini mudik atau enggak teman-teman? Kalau aku mah enggak mudik ya, karena rumah ibu aku tuh deket banget dari sini. Kita tuh cuman beda gang aja. Dan di belakang rumah ini tuh juga rumah mertua aku teman-teman. Jadi ya tiap hari itu aku udah ngerasain mudik gitu ya. Lebaran tahun ini tuh juga aku itu nggak di rumah ya teman-teman. Aku tuh ikut suami aku kerja. Karena suami aku itu lebaran itu masih kerja dan tempat kerjanya itu buka teman-teman. Jadi ya mau nggak mau dia harus kerja gitu kan. Karena di tempat kerjanya juga rame. Terus sebelum lebaran ini juga dia tuh nggak bisa kerja udah beberapa minggu dan beberapa bulan yang lalu itu juga susah buat dia kerja. Jadi ya mau nggak mau lebaran ini ya kerja teman-teman gitu. Dan ini cuci piringku udah mau selesai ya teman-teman. Ini tadi tuh aku lupa buat kumpulin gelas-gelas kotornya. Dan akhirnya gelasnya yang terakhir buat dicuciin. Padahal biasanya tuh gelas duluan ya teman-teman, yang disabunin baru piring-piring atau yang minyak-minyak gitu kan. Terus ini tuh aku ambil wajan sama tutup panci ya teman-teman. Aku tuh kalau bagian kayak teflon atau wajan atau panci itu biasanya aku di terakhir ya teman-teman, karena wajan itu kan biasanya kotor ya karena bekas goreng-goreng atau bekas minyak gitu. Jadi ya biar sabunnya nggak berminyak juga, jadi aku taruh di terakhir. Ini juga pantat pancinya itu kotor banget ya teman-teman. Aku tuh pengen beli serbuk apa itu yang warna pink itu, yang buat pantat panci itu, cuman belum sempet aja teman-teman, aku lupa aja gitu. Jadi ya nanti aja kalau aku ingat, nanti aku pengen deep cleaning panci-panci aku dan wajan-wajan aku gitu. Aku juga nggak pakai panci yang bagus dan wajan yang bagus ya teman-teman, karena menurut aku sama aja sih ya. Karena ya sebenarnya itu worth it aja beli yang bagus-bagus, karena mungkin mereka itu lebih bagus bahannya, kemudian dia itu lebih bagus untuk modelnya gitu kan. Dan biasanya itu emang lebih awet teman-teman. Jadi tapi aku belum ada niatan untuk ganti karena wajan aku yang ini tuh masih bisa dipakai gitu. Dan ini tuh aku tuh suka kaneboin sink aku ya teman-teman. Kalau aku habis cuci piring atau aku habis bersih-bersih sink, itu biasanya aku lah pakai kanebo biar sinknya itu kering gitu kan, biar nggak banyak airnya gitu. Soalnya kalau ada airnya tuh biasanya tuh kayak ada bercak-bercaknya gitu teman-teman. Terus habis ini aku lanjut untuk beresin di meja makan ini teman-teman. Ini aku pindahin dulu buahnya. Terus aku pindahin dulu untuk magicom aku ini. Terus ini aku juga angkatin taplak mejanya. Ini tuh taplak mejanya aku suka banget ya, karena dia tuh kayak bahannya tuh dari bambu gitu teman-teman. Tapi dia tuh juga bisa dicuci kok sebenarnya. Ini aku beli di mana ya? Aku lupa teman-teman. Di Dekor Rumah kalau nggak salah. Murah kok, itu 40.000 kalau nggak salah teman-teman. Ini aku juga lap meja makan pakai Polki ya teman-teman, karena baunya tuh enak teman-teman. Jadi nggak kayak pengharum yang lain gitu. Ini tuh kayak wangi-wangi green tea gitu teman-teman. Terus aku pasang lagi untuk taplak dapurnya, aku colokin lagi magicomnya. Dan hari ini aku tuh nggak masak teman-teman, karena aku males aja. Aku tuh jarang masak karena kadang suami aku tuh kalau udah kerja tuh dia nggak makan di rumah. Jadi malamnya kadang aku tinggal goreng ayam aja gitu, sama bikin sambal gitu. Terus ini aku panasin air, aku mau kukus gyoza. Aku dapat gyoza dari temen aku. Dan gyozanya ini masih beku ya teman-teman, tapi aku masukin aja nggak apa-apa. Sambil nunggu gyozanya panas, ini aku juga sapu-sapuin dari ruang tamu ke
dapur ya teman-teman. Aku nggak bersih-bersih di area atas karena videonya kepanjangan teman-teman. Nanti aku bingung voice overnya mau ngomong apa. Jadi ya bersih-bersih di area bawah dulu. Ini aku sapuin di belakang-belakang pintu. Tapi aku nanti nggak ngepel karena aku habis ngepel. Kemarinnya itu aku habis ngepel teman-teman. Tapi aku tuh jarang banget untuk ngepel rumah karena ya jarang kotor aja. Kalau aku biasanya ngepel kalau udah lengket-lengket gitu. Tapi anak aku tuh juga jarang banget buat main di lantai gitu. Jadi ya aku jarang ngepel jadinya. Aku tuh juga paling gak suka banget tuh ngepel lantai ya teman-teman karena jadi basah gitu. Terus ini aku lanjutin ini di depan kamar. Ini tuh rencana mau jadi kamar anak aku ya teman-teman, karena dia tuh mau masuk TK. Dan aku bilang ke dia kalau udah sekolah nanti tidur sendiri ya gitu. Jadi ya nanti dia tidur di sini. Dan ini tuh belum aku benerin kamarnya. Rencana aku mau makeover dulu kamarnya biar dia itu nuansanya tuh anak-anak gitu. Rencananya sih aku mau cat ya teman-teman, cuman kayaknya nggak jadi karena rumah ini tuh kan juga habis dicat ya teman-teman, dicat putih ini. Dan sepertinya ya aku mau makeover kayak aku bikin mezanin aja tempat tidurnya. Karena kamarnya tuh menurut aku sempit ya. Jadi biar ada space untuk bermain anak aku, jadi aku rencananya mau bikin mezanin aja. Ini aku sapu-sapuin di bawah lapik yang hitam ini ya teman-teman. Ini tuh lapiknya tuh dari Anyaman Enceng Gondok kalau nggak salah. Dan ini tuh kadang kalau ada kotoran gitu kan dia meresap ke bawah. Jadi ya aku harus sapuin di bawahnya gitu karena bawahnya tuh pastinya kotor. Dan inilah penampakan dapurku teman-teman. Dapurku tuh yang berantakan banget. Belum ada tempatnya untuk perbumbuan, belum ada tempatnya untuk piring-piring atau tepung-tepung, itu belum ada teman-teman. Jadi ya seadanya kayak gini karena ya belum ada kitchen setnya juga. Jadi ya emang nggak kelihatan rapi ya teman-teman karena aku barangnya juga banyak banget di dapur ini. Terus ini aku udah selesai nyapunya teman-teman. Ini aku masukin kotorannya ke pengki, terus aku buang ke tempat sampah. Sebenarnya pengkinya itu ada sapunya ya, udah satu set gitu, cuman sapunya itu patah. Jadi ya aku beli sapu lagi akhirnya. Terus habis itu aku liatin gyozanya itu udah panas, sudah matang teman-teman. Jadi ini aku mau angkat, aku mau sarapan pakai gyoza aja. Karena aku tuh jarang banget ya teman-teman sarapan pakai nasi gitu kalau nggak lapar banget gitu kan. Jadi ya biasanya aku pakai gyoza, kadang aku juga pakai roti atau gorengan gitu aja. Dan ini aku siapin gyozanya, terus aku mau kasih sausnya tuh biasanya aku pakai saus Bangkok gitu teman-teman. Itu enak banget, cobain deh. Biasanya kan buat dimsum ya teman-teman. Dan terima kasih ya teman-teman, videoku sampai sini aja. Semoga kalian suka dan menginspirasi kalian. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, masih banyak salah-salah kata dalam video ini. Aku minta maaf. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Terima kasih.